Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi, yaitu mengenai limit fungsi aljabar cara pemfaktoran. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama. Limit X menuju 0. X kuadrat ditambah 3X per X sama dengan. Oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Ini sebenarnya sangat mudah sekali. Perhatikan. Limit X menuju 0. Sekarang perhatikan bentuk bagian atas. X kuadrat ditambah 3X. Sekarang kita faktorkan sehingga bentuknya menjadi X dikali dalam kurung X ditambah 3. Perhatikan di sini. Jika X yang di luar kurung ini, kita kalikan satu persatu ke angka di dalam kurung sehingga bentuknya nanti akan sama seperti bagian sini. Oke, X dikali X hasilnya X kuadrat. Lalu X dikali 3 hasilnya 3X. Per di bawahnya yaitu X. Lanjut sama dengan limit X menuju 0. Perhatikan bentuk bagian atas dan bagian bawah. Ternyata ada yang sama. Dan angka yang sama tersebut mereka sama-sama habis dibagi sehingga boleh dicoret. Maka angka yang 3 sekarang yaitu X ditambah 3. Sama dengan setelah ada yang habis dibagi. Oke. Maka langkah selanjutnya tinggal kita ganti X yang masih tinggal di bagian sini dengan X yang di bagian sini. Yaitu sama dengan 0. Maka jadinya sekarang perhatikan X-nya ganti dengan 0. 0 ditambah 3, sehingga jadinya yaitu tentunya adalah 3, sehingga inilah dia cara penyelesaiannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Lanjut, sekarang perhatikan contoh soal yang kedua. Limit X menuju 1, X kurang 1 per X kuadrat kurang 1 sama dengan. Oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Kita tulis di sini limit. Oke. X menuju 1, lalu bagian atas tetap, X dikurang 1. Sekarang perhatikan bagian bawah. X kuadrat dikurang 1. 1 ini kan boleh juga kita tulis 1 kuadrat. Dimana kalau 1 kuadrat itu hasilnya juga tetap 1. Ya kan? Nah, kenapa harus dikasih kuadrat? Karena, perhatikan, ada bentuk salah satu faktor, yaitu jika A kuadrat dikurang B kuadrat. Maka kalau difaktorkan bentuk ini, dia akan menjadi A dikurang B dikali A tambah B. Ini dia bentuk faktornya. Sehingga bentuk X kuadrat dikurang 1 kuadrat, kalau kita ikut rumus pemfaktoran tadi, oke, sehingga jadinya sekarang itu X dikurang 1 dikali X ditambah 1. Sama dengan limit X menuju 1. Sekarang perhatikan bentuk bagian atas dan bagian bawah ada yang sama. Nah, angka yang sama tersebut sama-sama habis dibagi, sehingga boleh kita coret. Sehingga yang tinggal sekarang, di atas ada angka 1 saja, per di bawahnya X tambah 1. Sama dengan, ingat, setelah ada yang habis dibagi, maka langkah selanjutnya tinggal kita ganti saja setiap X yang masih ada di bagian sini. Oke. Ganti dengan X yang di sini, yaitu sama dengan 1. Sehingga jadinya sekarang 1 per 1 ditambah 1. Sama dengan 1 per 1 tambah 1 hasilnya 2. Sehingga jawabannya yaitu 1 per 2. Ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut lagi. Biar benar-benar paham, sekarang perhatikan contoh soal yang bagian ketiga. Limit X menuju 2, X kuadrat ditambah X kurang 6 per X kurang 2 sama dengan. Oke, perhatikan cara penyelesaiannya. Limit X menuju 2. Perhatikan bentuk bagian atas. X kuadrat ditambah X kurang 6. Sekarang akan kita faktorkan terlebih dahulu. Caranya, perhatikan di sini. X, tutup kurung, buka kurung, X, tutup kurung. Per, perhatikan. Nah, sekarang tugas kita cari dua buah angka. Jika dikalikan, itu hasilnya angka di belakang sini, negatif 6.
Namun, kalau dijumlahkan, hasilnya harus positif 1. Ini ada angka 1 tapi dia tidak ditulis. Nah, angka berapa itu yang memenuhi? Tentunya angka yang memenuhi adalah positif 3 dan negatif 2. Ya kan? Perhatikan di sini, kita cek terlebih dahulu. Positif 3 kalau dikali dengan negatif 2 itu hasilnya negatif 6. Oke. Lalu kalau dijumlahkan 3 dijumlahkan dengan negatif 2 itu hasilnya positif 1. Oke, itu dia cara pemfaktorannya. Lanjut bagian bawah tetap X kurang 2. Sama dengan limit X menuju 2. Perhatikan bentuk bagian atas dan bawah ada yang sama. Sehingga mereka sama-sama habis dibagi. Sehingga boleh kita coret. Coret, coret. Sehingga yang tinggal sekarang yaitu X ditambah 3. Sama dengan, ingat sekali lagi setelah ada yang habis dibagi, oke, maka langkah selanjutnya tinggal kita ganti saja setiap X yang masih ada di sini, kita ganti dengan X yang di sini, yaitu sama dengan 2. Sehingga jadinya sekarang 2 ditambah 3. Dan hasil dari 2 tambah 3 tentunya sama dengan 5. Dan ini dia jawaban untuk soal yang nomor 3. Terakhir, sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 4. Limit X menuju 4, akar X kurang 2 per X kurang 4 sama dengan. Oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Limit X kurang 4. Nah, jika soalnya bentuk akar, maka cara penyelesaiannya kita kalikan dengan akar sekawan. Nah, maksudnya di sini perhatikan. Kita susulin kembali soalnya. Akar X kurang 2 per X dikurang 4 dikali. Nah, kita kalikan dengan yang ada bentuk akarnya tadi, yaitu tentunya bagian atas ini. Oke, maka di sini kita tulis akar X namun tandanya berubah. Itu perlu diingat. Jika di sini tandanya kurang, maka bagian sini tandanya ditambah. Oke, begitu juga dengan bagian bawah, bentuknya sama. X ditambah 2. Oke, lanjut. Sama dengan limit X menuju 4. Oke, perhatikan bentuk bagian atas. Nah, tadi di soal pertama sudah pernah kita bahas. Jika bentuknya A kurang B dikali A tambah B. Ini merupakan rumus dari salah satu bentuk faktor. Yaitu A kuadrat dikurang B kuadrat. Oke, perhatikan bentuk bagian atas saja. Oke, bentuk bagian atas saja terlebih dahulu. Angka-angkanya sama, akar X, sini 2, sini juga akar X, sini juga 2. Yang membedakan cuma tanda negatif dan positif saja. Maka cara tercepat untuk perkaliannya yaitu langsung saja angka depan kita kuadratkan, lalu dikurang, angka depan lagi, angka belakangnya kita kuadratkan lagi. Perhatikan, depan kuadrat, akar X kuadrat tentunya hasilnya adalah X. Oke, lalu dikurang sesuai dengan rumus. Selanjutnya angka belakangnya lagi kita kuadratkan. 2 kuadrat hasilnya 4. Per di bawahnya X kurang 4 dikali akar X tambah 2. Lanjut sama dengan limit X menuju 4. Sekarang perhatikan bentuk bagian atas dan bawah pasti ada yang sama. Sehingga yang sama tersebut sama-sama habis dibagi, maka boleh kita coret. Sehingga angka yang tinggal sekarang yaitu 1 per akar X ditambah 2. Sama dengan, ingat sekali lagi setelah ada yang habis dibagi, maka langkah selanjutnya tinggal kita ganti saja setiap X yang masih tinggal di sini. Oke. Kita ganti dengan X yang di sini, yaitu sama dengan 4. Sehingga jadinya itu 1 per akar 4 ditambah 2. Sama dengan 1 per akar 4 hasilnya 2, lalu ditambah dengan 2. Sama dengan 1 per 2 ditambah 2 hasilnya tentunya sama dengan 4. Sehingga jawabannya yaitu 1 per 4. Sehingga sepertilah dia cara penyelesaiannya. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.